Saudaraku, ini saya mendapatkan kiriman paket lagi dari Sulawesi, saudaraku. Ini ada muntabsi. Langsung saja kita buka ya, saudaraku, biar kita bisa melihat isi dalamnya seperti apa. Ini muntabsi yang kemarin itu, saudaraku. Dan kemarin kan sudah saya bilang itu saya kepengen mengoleksi muntabsi yang ada pamor-pamor gedungnya itu, saudaraku. Itu ya enggak banyak sih, saya tuh pengen mengoleksi itu ya paling satu karung, sudah enggak banyak. Kemarin kan itu sudah saya bilang ya seperti itu. Dan kemarin juga itu sudah saya sudah siapin bahasanya pelurunya, karena untuk mengoleksi sebuah benda itu kan perlu mahar, saudaraku ya. Itu memang itu tadi sudah saya siapin pelurunya, dan enggak banyak, saudaraku. Pelurunya itu enggak banyak, cuma kemarin itu kisaran untuk mengoleksi muntabsi sekitar satu karung itu tadi, itu sudah saya siapin dananya kurang lebih itu 200 jutaan, saudaraku. Tunggu sebentar, saudaraku ya, ini saya buka. Ini, saudaraku. Ini lumayan banyak, saudaraku, daripada yang kemarin itu, karena memang kemarin itu saya mengerahkan beberapa orang pemburu-pemburu yang memang di sananya itu yang pawangnya bahasanya, saudaraku. Ini, saudaraku. Dan saudaraku, biar saya keluarkan, ini lumayan banyak, saudaraku, daripada yang kemarin-kemarin. Saudaraku, sepertinya. Nah, ini masih ada lagi satu, saudaraku, yang tertinggal. Dan ini, saudaraku, ada ini bagore, saudaraku, yang dibungkus ini 3 kalau nggak salah. Ini saudaraku, lumayan banyak kan daripada yang kemarin-kemarin itu. Nah, yang seperti ini, saudaraku. Dan memang, saudaraku, kalau yang sebesar tangan seperti ini, saudaraku, di sana saja itu pemburunya sudah bahasanya itu kerepotan, saudaraku, yang seperti ini. Ini bagus, saudaraku, kalau nanti sudah dibersihkan. Kalau di sana itu kan ya cuma direndam sama air, dikasih sabun sunlight itu, saudaraku. Cuma seperti itu. Ini agak antik juga, saudaraku, ini. Namun ini bekasnya pecah, saudaraku, pecah alam sepertinya. Nanti kita pilih yang bagus-bagus, saudaraku ya. Setelah itu dibersihkan semaksimal mungkin dan akan saya simpan buat koleksi, saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu, karena yaitu tadi kepengen saya koleksi, saudaraku, ya, itu enggak banyak, saudaraku. Dan ini, saudaraku, sekaligus saya akan sedikit
kasih ilmu untuk membersihkan. Ini kebetulan kan ada batu baguri saudaraku, ini yang dibungkus sama isolasi. Akan saya buka saudaraku ya. Akan sedikit saya kasih ilmu tentang untuk membersihkan mustika baguri atau batu baguri saudaraku, karena banyak saudara kita yang dari Sulawesi itu kalau membersihkan batu bagurinya itu diamplas saudaraku, malah dibersihkan, dicuci sama air, habis itu diamplas untuk membersihkannya. Sebenarnya kurang pas sih kalau menurut saya yang seperti itu. Kurang pasnya begini saudaraku, itu kan nanti tidak alami saudaraku, tidak alamnya lagi karena sudah tergores sama amplasnya itu tadi. Caranya untuk membersihkan batu baguri saudaraku ya, ini akan saya ajarkan. Ini saudaraku, ini batu baguri saudaraku ya, sangat jelas saudaraku ya, ini sangat jelas. Itu caranya saudaraku, kita siapkan dulu air kelapa, dan air kelapanya itu harus dibiarkan minimal paling cepat itu 1 minggu saudaraku, paling cepat. Syukur-syukur kalau bisa itu air kelapanya itu dibiarkan 1 bulan atau 1 tahun, akan semakin bagus saudaraku. Semakin lama air kelapa yang lama itu bagus untuk merendam batu atau mustika baguri yang seperti ini. Dan nanti saudaraku, ini kan putih-putih, ini kan kapur saudaraku, jadi batu ini terbungkus kapur. Dan nanti kalau air kelapanya itu tadi saudaraku ya, minimal paling cepat itu dibiarkan 1 minggu baru dipakai buat merendam. Dan kalau sudah 1 minggu itu air kelapanya baru dipakai saudaraku. Ini kalau direndam paling ya sehari lah saudaraku, maka dia akan bersih saudaraku. Setelah itu baru dibersihkan sama air biasa, air putih biasa itu saudaraku, air keran biasanya. Itu direndam, ini nanti dibersihkan sama sikat itu saudaraku ya, sikat baju itu, dia akan bersih saudaraku, lebih bagus. Jangan diamplas saudaraku, kalau diamplas nanti tidak pas, karena informasi yang saya dapat dari saudara-saudara kita yang dari Sulawesi itu, untuk membersihkan batu bagurinya itu kebanyakan hampir 90% itu diamplas saudaraku. Kalau menurut saya kurang pasnya di situ saudaraku. Yang bagus itu tadi saudaraku pakai air kelapa, namun air kelapanya itu dibiarkan minimal paling cepat itu 7 hari saudaraku, baru dipakai buat merendam, biar keluar zat asamnya itu saudaraku. Kenapa kok air kelapanya harus dibiarkan dulu selama 7 hari? Syukur-syukur kalau semakin lama, 1 bulan atau 1 tahun itu akan semakin bagus saudaraku. Seperti itu. Yang jelas saudaraku ya, yang jelas kalau di Sulawesi saudaraku, itu kan kebanyakan orang menyebutnya itu muntah besi, muntah tanah, muntah daging dan sebagainya saudaraku ya. Ada sebagian yang menyebutnya itu kolopsi. Namun kalau orang yang memang dahulu-dahulu saudaraku, dan semalam itu saya disempat ditelepon sama ya saudara kita yang ada di Sulawesi saudaraku, sesepuh beliaunya itu main muntah itu sudah sangat lama sekali saudaraku. Ini kalau di Sulawesi saudaraku ya, jenis itu tadi muntah besi dan sebagainya itu kalau zaman dulunya penyebutannya itu cuma muntah saudaraku, muntah. Kenapa kok ada besi? Karena kan ditemukan ada yang nempel magnet saudaraku, akhirnya dinamakan muntah besi. Aslinya itu cuma muntah kalau bahasa sananya itu.
Itu bagi orang-orang yang memang memahami betul saudaraku. Beda kalau orang yang sekarang yang banyak jualan dan memaharkan lah saudaraku, itu beda lagi. Kalau orang yang memang memahami zaman dulunya benda-benda seperti ini, kalau di sana ya menyebutnya itu muntah gitu. Kalau di sini ya sama saja saudaraku, kayak badar gitu. Kalau yang nempel besi, badar besi gitu, karena kan ada itu badar besi lonata kebanyakan itu kan tidak nempel magnet saudaraku, kebanyakan itu yang di sini itu. Dan itu juga batunya berat saudaraku, ciri-cirinya batu badar itu bahannya berat, itu ciri-cirinya. Sebenarnya sama kok saudaraku, antara muntabsi dari Sulawesi itu tadi sama badar yang di sini. Cuma kalau di sana saudaraku itu ada komunitas atau bahasanya gitu saudaraku, grup-grup bahasanya, orang yang memang itu tadi menggeluti di bidang jenis muntah besi. Kalau di sana saudaraku itu lebih rukun saudaraku, saudara kita yang ada di Sulawesi. Karena apa? Karena orang-orang yang baru-baru itu, pembulang baru itu, kalau ada pembulang atau bahasanya pemburu yang sudah lama, beliaunya itu kan bahasanya mau belajar saudaraku, atau bahasanya itu sangat, bahasanya itu ya menghormati yang lebih senior lah, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Beda kalau di daerah Pati Jawa Tengah saudaraku, awalnya nggak tahu, merengek-rengek, setelah diajari itu, setelah tahu sedikit saudaraku ya, itu sok banyak yang itu saudaraku, banyak yang merasa sudah paham. Dan kalau sudah bisa itu buru-buru ngasih kabar bahasanya saudaraku. Paling datangnya ya orang itu awal pertamanya itu ya pengen belajar itu saudaraku, setelah bisa ya lupa gitulah kebanyakan yang sudah. Setelah bisa itu lupa saudaraku. Itu yang apa ya, yang banyak terjadi. Karena saya dulu pernah mengajari orang itu tentang membuat gelang tasbih itu. Setelah orangnya bisa itu saudaraku ya, itu nggak kenal orangnya katanya sama saya. Ya namanya manusia seperti itulah saudaraku ya. Intinya yang terpenting kita jadi manusia itu bijak saudaraku ya. Bijak karena kebaikan seseorang itu yang tulus itu jangan pernah disia-siakan saudaraku. Karena kalau disia-siakan otomatis saudaraku sama saja tidak bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau muntah-muntah besi yang seperti ini saudaraku ya, itu tadi saudaraku sudah saya jelaskan panjang lebar. Kalau di sana itu, kalau orang-orang dahulu namanya muntah saja, bukan muntah besi, muntah daging itu orang-orang sekarang saudaraku. Dan kalau kulo besi saudaraku ya, kulo besi itu ada saudaraku, memang di sana ada, namun barangnya tidak banyak dan barangnya itu sangat langka. Dan kebanyakan orang itu juga ya jenis muntah-muntah besi gini disamarkan namanya jadi kulo besi seperti itu sudah. Nggak beda sama di daerah Pati Jawa Tengah saudaraku ya. Itu semenjak saya membuatkan edukasi tentang Badar Pelosani, rajanya badar, rajanya besi, itu banyak juga dipalsukan saudaraku. Meskipun itu di Pati saudaraku, itu ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memalsukan Badar Pelosani dengan media lain. Dan dulu saudaraku itu ada videonya saya unggah. Waktu itu saya dapat kiriman video dari saudara kita yang dari Malaysia saudaraku. Beliaunya itu memahari benar-benar bertuah dari saya, namun sebelumnya beliau konsultasi saudaraku, menunjukkan beberapa Gus, apakah itu Badar Pelosani asli ori Gus. Setelah saya lihat barangnya palsu saudaraku. Dan ternyata saudara kita yang dari Malaysia itu
cerdas juga saudaraku. Jadi mau terus terang, kalau mikirnya kalau barangnya palsu kan ya sudah gitu saudaraku, udah terlanjur. Namun kalau bendanya itu asli kan disimpan saudaraku, seperti itu. Ya nggak beda itu tadi saudaraku, seperti kulau besi. Kulau besi yang asli itu ada, namun kebanyakan itu kan ya itu saudaraku, saking nggak pernah melihatnya. Muntah besi yang polos itu terkadang saudaraku ya, atau yang jenis ini itu bisa dinamakan menjadi kulau besi itu tadi. Karena alhamdulillah saudaraku, beberapa bulan ini itu saya dapat bahasanya itu informasi dari sesepuh-sesepuh yang memahami tentang muntah besi saudaraku. Itu ya seperti itu saudaraku yang saya dapat ilmunya. Semoga dapat menambah wawasan dan edukasi ya saudaraku. Dan sekaligus saudaraku, ini saya akan menjawab pertanyaan lagi tentang minyak bintang saudaraku. Karena kemarin itu kan sudah saya buatkan edukasinya tentang minyak bintang, namun banyak saudara kita yang masih kurang paham lagi saudaraku tentang minyak bintang. Begini saudaraku ya, minyak bintang itu langka saudaraku. Minyak bintang, minyak bulu merindu yang asli dari Kalimantan, dari Dayak itu langka. Itu dulu tahun 94 sudah pernah saya bilang saudaraku ya, itu barangnya langka. Dan setelah ada tragedi sampai saudaraku di Kalimantan Tengah itu, setelah ada perang itu, habis perang itu saudaraku ya, itu banyak bermunculan oknum-oknum saudaraku yang mengaku panglima lah, yang inilah, yang itulah, dan banyak yang memaharkan atau menjual belikan seperti minyak bulu rindu dan minyak bintang. Itu oknum saudaraku. Dan orang-orang Kalimantan sendiri saudaraku itu juga banyak yang jadi korbannya, karena minyak yang dijual itu tadi palsu saudaraku. Seperti itu saudaraku yang harus dipahami. Makanya kalau ada orang yang bilang itu dulu saya dapatnya itu setelah habis tragedi Sampit Gus, perang itu, waktu habis perang di Sampit. Kalau orang Jawa sepertinya ada saudaraku, namun langka juga saudaraku. Dan kebanyakan itu tadi saudaraku oknum. Karena apa? Karena saya paham betul saudaraku, karena saya kan pernah di sana. Memang saya sukanya itu kan dari kecil kan memang hal-hal seperti itu saudaraku. Dan itu tadi kalau habis setelah tragedi itu saudaraku ya, di Sampit itu kalau ada yang bahasanya mengaku-ngaku itu memang banyak saudaraku, banyak. Dan waktu itu memang tragedi itu sangat mengerikan saudaraku, itu nggak perlu diingat lagi, karena banyak kepala orang itu yang dipotong, ditenteng gitu waktu itu. Seperti itu. Yang jelas yaitu saudaraku, sudah sering saya ingatkan selalu, bahasanya itu leluhur kita kan mengingatkan saudaraku ya, leluhur kita itu mengingatkan, belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu ada pepatah seperti itu saudaraku. Sebenarnya leluhur kita itu sangat cerdas saudaraku. Kenapa kok seperti itu? Ya itu karena kan itu tadi pepatahnya, belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak ada leluhur kita itu menyuruh belajarlah ilmu sampai ke negeri Arab, gak ada saudaraku. Yang ada itu belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena itu saudaraku, biar kita supaya lebih cerdas. Karena leluhur kita itu cerdas saudaraku. Kita itu sebenarnya bangsa yang besar. Seperti itu. Dan kalau kita belajarnya ke Arab saudaraku, paling pulang dari sana. Ya kalau lihat benda seperti ini, musyrik, syirik, seperti itu saudaraku. Karena ya itu tadi pemahamannya tidak sampai kalau menurut saya. Kalau seperti ini saudaraku ya, kalau di muntah besi seperti ini saudaraku, kalau di Sulawesi itu kan masuknya itu kan sudah turun temurun, bahasanya itu budaya saudaraku. Kalau ada yang berani mengatain itu tadi kan nggak pas.
seperti itu. Karena memang kalau di sana saudaraku, jenis muntah itu sudah turun temurun saudaraku, tidak hanya saat ini atau setahun 2 tahun itu tidak saudaraku, namun sudah dari dulu saudaraku, dari nenek moyang seperti itu. Nggak beda sama di sini saudaraku, itu ada juga badan besi selonata itu yang peninggalan dulunya saudaraku, itu saya ada saudaraku. Beda sama badan besi selonata yang sekarang, bedanya apa ya, karena itu barang peninggalan didapat orang dahulu saudaraku. Cara dapatnya juga sudah berbeda, cara mendapatkannya itu sudah berbeda saudaraku. Dan kalau orang-orang dahulu di samping diritualkan ya saudaraku, bendanya seperti ini itu kan diritualkan, itu dibersihkan dulu, diasapin, didupain, dikasih minyak dan sebagainya, itu bagian dari ritual saudaraku. Atau dikasih beras atau dikasih ketan hitam sebagainya, itu bagian dari ritual. Dan itu ada caranya lagi untuk pengaktifan saudaraku, jadi tidak asal. Seperti itu yang harus dipahami. Yaitu tadi saudaraku ya, intinya benda apapun saudaraku, benda apapun seperti muntah besi yang seperti ini, niatkan buat keselamatan saudaraku. Dan ini saudaraku sekalian, kalau batu baguri seperti ini bagus dipakai buat pengobatan saudaraku. Ini bagus dipakai buat pengobatan, itu bisa. Atau buat sarana media pengasihan, ini bagus saudaraku, buat sarana pengasihan, buat melancarkan usaha sebagainya, itu bagus. Dan kalau kanuragannya juga bagus saudaraku. Namun yang harus dipahami itu tadi saudaraku, setelah diaktifkan saudaraku ya, yang harus dipahami setelah barangnya diaktifkan, seperti itu. Dan sering saya jelaskan setiap dalam video edukasi yang saya buatkan saudaraku ya, intinya benda apapun itu buat keselamatan saudaraku, buat keselamatan. Dan seandainya banyak orang yang bahasanya menonjolkan testimoni itu, kalau menurut sesepuh-sesepuh yang ada di Sulawesi sendiri saudaraku, tentang muntah besi ini, itu sebenarnya kurang pas saudaraku. Kurang pasnya takutnya yaitu tadi disalahgunakan ya. Intinya beliaunya mikirnya itu buat keselamatan seperti itulah. Karena orang selamat itu kan ya apa saja saudaraku, bisa kebal, bisa anti tembak dan sebagainya, bahasanya terhindar dari kecelakaan, terhindar dari musibah dan sebagainya, seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku ya, ini edukasinya saudaraku ya. Itu tadi sedikit ada ilmu tentang cara membersihkan mustika atau batu baguri saudaraku ya. Karena kedepannya nggak mungkin saudaraku ya saya buatkan edukasi seperti ini terus, takutnya nanti penonton YouTube saya itu bosen juga saudaraku ya. Karena kalau nanti dikirim terus itu batunya kan ada 1 karung saudaraku, nggak mungkin hampir seminggu sekali atau 10 hari sekali saya buatkan edukasi, kan nggak mungkin saudaraku. Takutnya nanti bosen. Yang jelas itu tadi saudaraku ya, kalau yang motif-motif gedong saudaraku ya, yang seperti ini saudaraku ya, ini kan ini kecil saudaraku. Namun kemarin saya itu mengerahkan untuk cari yang besar-besar saudaraku, yang sejumlah tangan itu langka. Itu saya kepingin punya itu ya tidak banyak, paling 1 karung. Dan kemarin itu alhamdulillah saudaraku ya, itu sudah saya siapin dananya atau pelurunya itu kisaran kurang lebih sekitar 200 juta saudaraku. Nanti biar ya bisa dipakai buat memindah muntah besi pamor gedong itu dari Sulawesi ke Pati saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.